Saudara terkasih, kesetiaan adalah barang yang mahal. Oleh karena kesetiaan itu adalah barang yang mahal, seringkali kesetiaan itu dihargai dengan begitu rupa, diapresiasi dengan begitu rupa. Saudara, pada tahun 2019 yang lalu, salah satu merek pembuat mobil yang cukup besar di Indonesia, merek mobil yang saya pakai, adiknya merek mobil gereja. Setelah di tahun 2019, merek mobil ini mengadakan satu program, ya, program Daihatsu Setia. Ya, ada namanya. Ya udah nggak apa-apa ya sekalian. Daihatsu Setia 2019. Setelah program ini menyeleksi pengguna mobil Daihatsu yang setia, dan yang paling setia diberikan penghargaan. Setelah dari sekian banyak orang yang mengikuti program ini, satu orang ibu memenangkan perlombaan ini. Dia adalah seorang ibu yang mengatakan dia sudah menggunakan mobil merek Daihatsu selama 40 tahun. Bukan berarti 40 tahun mobilnya itu aja, satu itu, begitu ya. Tetapi dia menceritakan bahwa dulu ketika dia dan kakak-kakaknya kecil, ibunya selalu menggunakan Daihatsu Hijet begitu, untuk mengantar mereka antar jemput sekolah. Lalu setelah anak-anaknya agak besar, Hijet itu diganti dengan Daihatsu Zebra, naik kelas gitu ya. Lalu keluar Xenia yang awal-awal begitu ya, lalu diganti Zebra itu diganti dengan Xenia. Sampai sekarang kakak-kakaknya sudah anak-anaknya sudah besar, kakak-kakaknya sudah bekerja, dan digantilah Xenia itu dengan Sirion. So, selama 40 tahun keluarga ibu ini menggunakan Daihatsu. Oleh karena kesetiaan dari keluarga mereka menggunakan Daihatsu menghadiahkan mereka satu perjalanan pulang pergi ke Jepang. Semua ditanggung oleh Daihatsu ini. Setelah kesetiaan menjadi satu hal yang penting bagi dunia usaha, bagi dunia perdagangan. Pemilik toko, pemilik usaha mau supaya konsumennya setia menggunakan produk mereka. Dan kepada mereka yang setia diberikan penghargaan, diberikan apresiasi seperti itu. Daihatsu menyadari pentingnya kesetiaan, makanya mereka membuat program seperti ini. Setelah firman Tuhan yang kita baca juga berbicara tentang kesetiaan. Tetapi kesetiaannya siapa? Kalau kita membaca Lukas, beberapa minggu ini kita membaca dari Lukas ya, firman Tuhan kita didasari oleh Injil Lukas. Kalau kita membaca Lukas 1 sampai Lukas 3, di dalam 3 pasal pertama Injil Lukas, kita bisa melihat bagaimana Lukas berusaha untuk menekankan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh Israel. Kita melihat mulai dari pasal 1 di dalam peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis. Beberapa minggu yang lalu kita merenungkannya bersama-sama. Malaikat mengatakan kepada Zakaria bahwa anakmu Yohanes Pembaptis itu kelahirannya akan mendahului kedatangan Tuhan. Yang artinya seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di zaman Perjanjian Lama, bahwa Yohanes Pembaptis ini akan mendahului kedatangan Mesias, dan berikutnya Yesus yang lahir. Kemudian di pasal 1 ayat 32, ketika malaikat berkata kepada Maria bahwa Yesus akan disebut anak Allah yang maha tinggi, bahwa Yesus juga akan dikaruniakan tahta Daud. Di sini menegaskan kembali bahwa anak yang dilahirkan Maria ini adalah Mesias yang dinantikan Israel. Lagi di pasal 1 ayat 43 sampai 45, di dalam nyanyian pujiannya ketika Elizabeth berkunjung kepada Maria, anak di dalam kandungannya melonjak-lonjak kegirangan begitu ya.
sebagai sebuah konfirmasi bahwa inilah yang dinubuatkan Allah melalui malaikatnya. Belum lagi kesaksian gembala ketika mereka datang ke kandang domba ketika Tuhan Yesus lahir. Para gembala menceritakan apa yang mereka dengar dari malaikat. Lalu di pasal yang ketiga juga ada peristiwa Yesus dibaptis. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, kita tahu Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati dan ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. So, di dalam 3 pasal pertama ini Lukas ingin memperlihatkan bahwa Yesus yang lahir ini, Yesus yang dilahirkan di dalam keluarga Yusuf Maria ini, dialah Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat Israel. Dan secara khusus kita fokus kepada pasal yang kita baca hari ini, pasal 2 ayat 21 sampai 35. Kita melihat seorang tokoh lagi yang menantikan juga kedatangan Mesias, Simeon. Simeon yang atas pekerjaan Roh Kudus, dia mengkonfirmasi bahwa bayi yang dibawa oleh Yusuf dan Maria ini adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Terus siapa Simeon? Lukas maupun penulis Injil yang lain tidak menjelaskan asal-usul atau identitas Simeon. Hanya Lukas yang mencatat tentang peristiwa Simeon, tetapi Lukas pun tidak memberikan penjelasan siapa Simeon ini. Tetapi sekalipun Lukas tidak menjelaskan identitasnya, dia berasal dari mana, orang ini siapa, begitu ya. Tetapi Lukas fokus menjelaskan kondisi kerohaniannya Simeon. Mari kita lihat mulai dari ayat yang ke-25. Dikatakan ia seorang yang benar dan saleh. Yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Terus secara berturut-turut dijelaskan, digambarkan oleh Lukas bagaimana kondisi kerohanian seorang Simeon itu. Dikatakan bahwa orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di atasnya. Artinya dia dipenuhi, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan dia menerima satu janji dari Allah sendiri, dari Roh Kudus sendiri. Kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Dan dikatakan dia adalah seorang yang benar dan saleh. Dia adalah seorang yang menantikan kedatangan Mesias. Dia adalah seorang yang menantikan penghiburan bagi Israel itu. So, dari 4 hal yang dijelaskan oleh Lukas ini kita melihat bahwa Simeon bukan orang Israel sembarangan. Dia bukan sekedar orang yang tahu hukum Taurat, dia bukan sekedar orang yang belajar akan perjanjian lama, tetapi dia orang yang punya kehidupan yang dekat dengan Allah. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyatakan banyak hal kepadanya, khususnya tentang kelahiran Mesias. Sampai dikatakan di ayat yang ke-27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Berarti entah bagaimana caranya Roh Kudus mendorong dia, Roh Kudus membawa dia, sehingga pada waktu Yesus mau disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon ini atas dorongan Roh Kudus, atas pimpinan Roh Kudus, dia juga datang ke bait Allah. Terus sebegitu dekatnya Simeon ini dengan Allah. Sebegitu intimnya dia dengan Allah, sebegitu pekanya Simeon terhadap pimpinan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia tiba di bait Allah, dia bisa ketemu dengan Yusuf dan Maria yang mempersembahkan anak sulung mereka. Yang kemudian oleh dorongan Roh Kudus juga, oleh pertolongan Roh Kudus juga, Simeon menyadari inilah Mesias yang dinantikan oleh Israel selama ini. Inilah Mesias yang Roh Kudus katakan kepada dia beberapa waktu yang lalu. Dan tidak juga disebutkan kapan Simeon menerima janji dari Roh Kudus itu. Kapan Roh Kudus berkata kepada Simeon, Simeon, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Saya tidak tahu kapan itu terjadinya. Tidak tahu juga sudah berapa lama Simeon menantikan janji itu. Tetapi kalau kita melihat pujian Simeon
yang kalimat pertama ayat 29, Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Terus Simeon bukan lagi mengatakan kalimat ini di dalam hati yang pasrah begitu, ya adalah Tuhanlah, mati-matilah begitu, bukan. Tetapi dia mengatakan kalimat ini sebagai satu bentuk kepuasan. Apa yang dijanjikan padanya sudah dia dapatkan. Apa yang Allah janjikan kepadanya sudah Allah genapi. Sehingga buat Simeon, Tuhan, hidupku udah puas. Hidupku sudah penuh. Aku sudah mencapai apa yang aku impikan. Kalau Tuhan mau panggil aku sekarang, aku siap. Kalau Tuhan mau panggil aku sekarang, aku akan pergi dalam damai sejahtera, kata Simeon. Setelah ini ucapan seorang yang sudah mencapai tujuan hidupnya. Ini adalah ucapan dari seorang yang sudah mendapatkan apa yang dia nantikan, apa yang dia kejar, apa yang dia impikan dalam kehidupannya. Ketika dia mendapatkannya, dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sekarang aku bisa pergi dalam damai sejahtera." Kapan itu? Ketika dia sudah bertemu dengan Sang Mesias. Ketika dia sudah bertemu dengan juru selamat yang Allah janjikan. Terus Simeon sudah menantikan Sang Mesias itu dalam waktu yang cukup lama. Itulah kesan yang kita dapat dari ayat yang ke-29 ini. Dan bahkan banyak penafsir mengatakan bahwa pada waktu Simeon melihat Yesus, usianya sudah tua, sudah sangat lanjut, dan dia sudah menantikan Mesias itu untuk waktu yang cukup lama. Saudara, bayangkan ketika seseorang menunggu sesuatu untuk waktu yang cukup lama, bahkan tanpa ada kejelasan berapa lama, kapan itu akan terjadi. Saudara, ketika seseorang ada di posisi itu, menunggu tanpa kejelasan kapan akan terjadi, menunggu dalam waktu yang sangat lama, saudara, apa kemungkinan yang akan terjadi? Kemungkinannya dia akan tinggalkan. Sama kayak misalnya begitu ya, dua orang pasangan yang berpacaran, lalu salah satu pasangannya pergi keluar daerah, jadinya LDR, pacaran jarak jauh. PJJ ya, bukan pembelajaran jarak jauh, pacaran jarak jauh. Modalnya banyak, keluar duit buat pulsa banyak, belum lagi kita nggak bisa selalu tahu pasangannya lagi ngapain begitu ya. Dia juga nggak tahu kita lagi ngapain. Tapi satu kali dia berkata, "Kamu tunggu aku ya, kalau aku datang aku akan lamar kamu." Wah, itu yang wanita pasti langsung, "Wah, kapan? Cepetan dong." Ditunggu 6 bulan nggak ada kabar. 1 tahun Instagramnya diblok. 1,5 tahun kok Facebooknya juga nggak ada. 2 tahun tiba-tiba dapat surat undangan, dia menikah dengan yang lain gitu ya. Mungkin belum sampai dapat surat undangan dia sudah marah, udah kesel si pihak perempuan. Ini ngomong doang nih laki, katanya kalau pulang mau lamar aku. Sekarang aku diblok, Instagram diblok, WA diblok, aku nggak tahu kondisinya dia gimana. Wah, udahlah. Ada yang lebih gagah, ada yang lebih tebel rekeningnya begitu ya. Ada teman kantor yang juga kasih perhatian kepadaku, tiap hari aku bisa ketemu. Yowes lah, sama dia aja. Baru kemudian dia dapat surat undangan. Sama ternyata dua-duanya, saudara. Saudara, ketika seseorang menunggu sesuatu untuk waktu yang cukup lama, lalu menunggu tanpa kejelasan kapan penantian itu akan berakhir, selalu ada kemungkinan itu. Selalu ada kemungkinan terburuk itu, bahwa dia menjadi lelah menanti, dia menjadi tidak peduli lagi dengan apa yang dia nantikan, karena nggak ada kejelasan, tidak ada kepastian kapan ini akan terjadi. Sehingga ketika itu terjadi, dia mulai hidup sembarangan.
tidak lagi setia dengan pasangannya, tidak lagi setia dengan yang dia nanti. Tetapi tidak demikian halnya dengan Simeon, seperti yang disaksikan oleh Lukas. Sekalipun Simeon menantikan Mesias cukup lama, dia tetap menjalani hidupnya di dalam kebenaran dan kesalehan. Itu yang Lukas saksikan di ayat yang ke-25. Ia seorang yang benar dan saleh. Sekalipun dia sudah menanti Mesias dalam waktu yang cukup lama, sekalipun hari itu dia sudah lanjut usianya, tetapi Lukas tetap mencatat Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Simeon dapat dibilang sebagai orang yang setia menantikan janji Tuhan, meskipun janji itu memakan waktu yang sangat lama untuk digenapi. Sekalipun Simeon memerlukan waktu yang sangat lama untuk menerima janji Allah itu. So, kita bisa katakan bahwa Simeon adalah orang yang setia di dalam menantikan janji Allah. Tetapi mari kita renungkan, apa sih yang membuat Simeon ini setia? Apakah sekedar karena Roh Kudus yang berbicara kepada dia, Simeon, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias? Lalu berpuluh-puluh tahun Simeon setia menantikannya tanpa cacat celah. Saudara, bukan bermaksud merendahkan seorang Simeon, tetapi tidak ada satu tokoh Alkitab pun yang sempurna di dalam kehidupannya. Daud, raja yang terbesar, Daud yang dikatakan sebagai nenek moyangnya Yesus, Daud yang di dalam keturunannya Yesus itu dilahirkan, Daud pun jatuh di dalam dosa. Abraham, bapak orang beriman, tetapi berkali-kali pun dia meragukan Tuhan. Dan dia melakukan apa yang menurut dia benar sendiri. So, tidak ada satu tokoh Alkitab pun yang sempurna. Saya rasa Simeon, saya yakin juga demikian. Ketika Lukas mengatakan Simeon ini benar dan saleh, saya percaya bukan dalam rangka Simeon ini sempurna. Kalau dia sempurna, dia tidak butuh juru selamat. Kalau dia sempurna, dia tidak butuh Mesias. Tetapi Simeon ini benar dan saleh. Perhatikan di ayat ke-25. Ia seorang yang benar dan saleh, ayat 25, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Setelah kebenaran dan kesalehan Simeon dihubungkan dengan penantiannya kepada kedatangan Mesias. Setelah maka di dalam kerangka itulah Simeon dinilai benar dan saleh. Bahwa dia setia menantikan kedatangan Mesias, dia terus menanti-nantikan kedatangan Mesias dan tidak beralih kepada hal yang lain. Apa yang membuat Simeon bisa setia menantikan kedatangan Sang Mesias itu? Apa yang membuat Simeon bisa menjadi seorang yang setia? Saya percaya semata-mata karena kesetiaan Allah sendiri yang membuat Simeon bisa setia. Allah setia kepada Simeon sehingga Simeon bisa setia menantikan janji Allah hingga digenapi. Setelah bagaimana Allah setia kepada Simeon? Dengan terus memberikan Roh Kudus memimpin kehidupan Simeon. Setelah dari ayat 25 sampai ayat yang ke-26 kita melihat, sampai ayat 27 bahkan, kita melihat bagaimana Roh Kudus itu terus dihubungkan dengan Simeon. Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus berjanji kepada dia. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Saya mau diperlihatkan bagaimana Roh Kudus, Roh Allah sendiri menyertai Simeon, setia menjaga Simeon, setia memimpin dan menuntun Simeon. Saudara, inilah kesetiaan Allah bagi Simeon. Lalu bagaimana juga kemudian Allah menggenapi janjinya itu. Itulah kesetiaan Allah di dalam kehidupan Simeon. Simeon adalah orang yang setia, betul, tetapi bukan itu yang utama. Simeon bisa setia hanya karena Allah setia kepada Simeon. Allah yang setia itu menyertai Simeon. Allah yang setia itu menggenapi janjinya kepada Simeon ini, sehingga Simeon bisa setia. Kesetiaan Simeon bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena Allah setia kepada Simeon, maka Simeon bisa menjadi setia. Setelah seperti satu hal yang, jadi sebenarnya yang setia siapa ini begitu ya? Simeon atau Allah? Terus Simeon setia.
tetapi dia bisa setia hanya karena Allah setia. Sedemikian juga dalam hidup kita. Kita bisa setia hanya karena kesetiaan Allah bagi kita. Kesetiaan Allah memampukan Simeon untuk setia menanti janji Allah. Kesetiaan Allah jugalah yang kemudian mendorong Simeon untuk memuji Allah ketika janji itu digenapi. Maka kesetiaan Allah menjadi seperti jangkar bagi iman Simeon. Dan demikian pula seharusnya dalam kehidupan kita, kesetiaan Allah seperti jangkar bagi iman kita kepada Dia. Pada tahun 2009 di Teluk Meksiko, sebuah kapal motorboat begitu ya, membawa beberapa penumpang, dan 3 di antara penumpang itu pemain American football, pemain rugby begitu ya. 3 orang pemain rugby. Setelah mereka ingin memancing di tengah laut. Ketika sudah sampai di lokasi, sang awak kapal melemparkan jangkar begitu, supaya kapalnya stabil. Mereka memancing selama beberapa jam, tapi kemudian dikatakan ada gelombang yang cukup tinggi. Mereka aman, mereka tidak mengalami apa-apa. Tapi ketika gelombang yang tinggi itu sudah berlalu dan acara mancingnya sudah selesai, setelah mereka ingin pergi, mereka ingin pulang begitu ya. Mereka awak kapal mau menarik jangkar. Tetapi ketika jangkar itu mau ditarik, dikatakan tersangkut sesuatu sehingga tidak bisa ditarik ke atas jangkar. Maka entah karena awak kapalnya ini masih baru, tidak berpengalaman atau bagaimana begitu ya. Akhirnya dia katakan, dia jalan aja kapalnya, ntar juga jangkarnya ketarik begitu, keangkat sendiri. Maka sebelum jangkar itu ditarik, kapal itu jalan dengan tujuan dengan rencana kalau kapalnya jalan, jangkarnya ikut ketarik begitu. Tetapi tidak demikian yang terjadi. Ketika kapal itu jalan, jangkarnya tidak tertarik. Jangkarnya tetap bertahan di situ, sehingga yang terjadi adalah kapalnya yang terbalik. Dan ketika kapal itu terbalik, dari semua penumpang kapal, hanya 1 pemain American football itu yang selamat. Hanya 1 orang yang selamat, dan yang lainnya meninggal dalam kecelakaan itu. Jangkar punya fungsi untuk mengamankan, untuk menjaga supaya kapal itu tidak terombang-ambing. Jangkar itu punya fungsi yang baik. Tetapi kalau diperlakukan dengan salah, kalau ditangani dengan keliru, jangkar itu bisa membawa bahaya. Salah memperlakukan jangkar bisa mengundang bahaya. Kalau kesetiaan Allah adalah jangkar bagi iman kita, kita pun perlu meresponi kesetiaan Allah itu dengan benar. Salah meresponi kesetiaan Allah berbahaya bagi jiwa kita. Lukas mencatat Simeon orang yang benar dan saleh. Catatan Lukas memperlihatkan bahwa Simeon meresponi kesetiaan Allah dengan benar. Simeon tidak menyalahartikan kesetiaan Allah. Simeon bukan orang yang berpikir, kan Allah setia, kan Roh Kudus sendiri yang ngomong sama saya nggak akan mati sebelum saya melihat Mesias. Kalau ada di posisi Simeon, mau mikir apa setelah itu? Habis menerima janji itu, Simeon, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Wah, asik nih. Aku nggak akan mati sebelum aku melihat Mesias. Aku punya banyak kesempatan. Dia mungkin 5 tahun awal nunggu masih bagus hidupnya begitu ya, tetapi kemudian masuk tahun ke-6, mana Mesiasnya kok nggak kelihatan, kok nggak ada tanda-tandanya, kok nggak ada kemeriahan yang menandai kelahiran Mesias. Sudahlah, toh aku nggak akan mati sebelum Mesias itu aku lihat. Aku hidup aja sembarangan. Kan Allah setia. Aku mau hidup seperti apapun yang gak masalah dong. Toh dia setia. Bukan yang dilakukan Simeon. Simeon tidak berpikir,
Ya udahlah, terserah aku jalani hidupku seperti apa, toh dia Allah yang setia. Lukas mencatat bahwa Simeon adalah orang yang benar dan saleh dalam menantikan Mesias. Sekalipun itu memakan waktu yang lama, itu tidak melunturkan iman Simeon. Itu tidak membuat Simeon menyalahartikan kesetiaan Allah. Setelah beberapa minggu yang lalu kita merenungkan juga tentang kesetiaan Allah. Saya mengatakan ketidaksetiaan kita tidak membatalkan kesetiaan Allah. Setelah hal ini hal yang benar. Ketika kita tidak setia, Allah tetap setia. Tetapi akan menjadi berbahaya ketika kalimat ini kita salah artikan. Karena ketidaksetiaan kita tidak mengubah kesetiaan Allah, ya udah kita hidup tidak setia aja dong. Toh Allah tetap setia walaupun kita tidak setia. Tentu bukan itu maksudnya. Ketidaksetiaan kita betul tidak membatalkan kesetiaan Allah, tetapi bukan berarti kita hidup terus di dalam ketidaksetiaan, bukan berarti kita terus hidup seenaknya, bukan berarti kita hidup terus melawan Tuhan. Apalagi kalau kita tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketidaksetiaan kita tidak membatalkan kesetiaan Allah. Bukan berarti kemudian kita terus hidup dalam ketidaksetiaan, tetapi sebaliknya. Karena Allah terus setia, maka kesetiaan Allah itulah yang menjadi jangkar bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kesetiaan Allah bukan satu menjadi legalisasi buat kita hidup di dalam dosa. Saya lupa tahun berapa, tetapi ada salah satu filmnya James Bond yang berjudul License to Kill, izin untuk membunuh. Artinya si James Bond itu karena dia seorang agen, karena dia punya berbagai macam keterampilan, dia punya izin untuk membunuh musuh. Itu adalah satu film James Bond yang punya warna yang berbeda katanya. Karena di situ James Bond digambarkan sebagai seorang agen yang sedang liar karena ada temannya yang dibunuh, maka dia mau membalas dendam kepada penjahatnya itu. James Bond punya license to kill, dia punya izin untuk membunuh. Tetapi kesetiaan Allah tidak bersifat seperti itu. Kesetiaan Allah bukanlah a license to kill. Kesetiaan Allah bukanlah a license to sin. Kesetiaan Allah bukanlah izin bagi kita untuk hidup dalam dosa. Karena Allah setia, udahlah saya tidak setia. Karena Allah terus setia, maka saya bebas untuk melakukan apa yang saya mau. Karena Allah terus setia, maka saya bebas untuk mengumbar hawa nafsu saya. Bukan seperti itu. Kesetiaan Allah bukan izin untuk kita hidup terus dalam ketidaksetiaan. Sebaliknya, kesetiaan Allah adalah seperti jangkar itu, yang meneguhkan posisi kita untuk terus hidup dalam kebenaran dan kesalehan dalam mengikut Tuhan. Jangkar itu baik, jangkar itu mengamankan, meneguhkan, tetapi kalau kita salah memperlakukannya, jangkar itu mematikan. Kesetiaan Allah bukan berarti Allah akan membiarkan kejahatan kita. Justru karena dia setia, dia Allah yang benci dosa. Kalau kita terus hidup di dalam dosa, kalau kita hidup terus melawan Tuhan, kita hidup terus dalam ketidaksetiaan, saudara, bukan tidak mungkin, saya ralat, Allah pasti, bukannya tidak mungkin lagi, tetapi Allah pasti akan mengganjar ketidaksetiaan kita. Berarti Allah nggak setia dong? Allah tetap setia. Dalam hal apa? Dia terus menyertai kita. Dalam hal apa? Dia akan datang kedua kali. Itu pasti tetap akan terjadi sekalipun kita tidak setia. Tetapi perjalanan kita menuju ke sana, akan ada hukuman, akan ada konsekuensi atas ketidaksetiaan yang kita lakukan. Kesetiaan Allah bukanlah izin, bukanlah surat izin untuk kita hidup dalam dosa. Kesetiaan Allah adalah jangkar untuk iman kita, sehingga kita dapat menjalani hidup di dalam kebenaran dan kesalehan yang teguh, tidak tergoyahkan di tengah dunia yang terombang-ambing oleh karena badai, pergumulan, kesusahan dan penderitaan ini.
Kesetiaan Allah adalah pegangan kita. Karena Allah setia, kita bisa hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Karena Allah setia, kita tahu Dia akan menggenapi janjinya. Karena Allah setia, kita tahu Dia akan datang kembali, Dia akan menjadi raja, Dia akan menguasai dunia ini. Dengan janji itu, saudara, maka kita perlu hidup di dalam kesetiaan. Kita perlu hidup di dalam kebenaran dan kesalehan hari-hari ini. Berbeda kalau Allah yang mengatakan akan datang kembali dan mengadili semuanya dengan adil, itu adalah Allah yang tidak berkuasa dan tidak setia. Di atas dasar apa kita mau percaya kepadanya kalau Dia sendiri tidak setia? Tetapi karena Allah adalah Allah yang setia, maka kita bisa menantikan janjinya digenapi. Kita bisa menantikan kedatangannya kembali. Dan hari ini kita bisa merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan yang Dia janjikan sendiri kepada setiap muridnya. Oleh karena Allah setia, kita bisa hidup dalam kebenaran dan kesalehan yang teguh dan tidak tergoyahkan oleh badai kehidupan yang melanda ini. Tahun 2020 segera berlalu. Tidak ada yang menyangka 2020 akan seperti ini. Mungkin banyak di antara saudara yang memasuki tahun 2020 yang lalu punya banyak rencana. Rencana di dalam usaha, rencana di dalam karir, rencana di dalam berkeluarga, rencana di dalam jalan-jalan misalnya. Tetapi ketika pandemi ini terjadi, semuanya berantakan, semuanya berubah, semuanya tidak dapat terlaksana. Belum lagi kalau di dalam tahun ini kita mengalami kehilangan itu. Semua rencananya berantakan. Semua yang kita kejar, semua yang kita impikan, semua yang kita nantikan, semuanya berubah. Tidak ada yang menyangka 2020 akan seperti ini. Tetapi satu hal yang tidak berubah adalah kesetiaan Allah. 2020 penuh dengan gejolak, penuh dengan hal yang berubah, penuh dengan hal yang kita tidak bisa antisipasi. Tetapi satu hal yang tetap pasti, sepanjang 2020 ini, Allah tetap menyatakan kesetiaan dalam kehidupan kita. Allah terus menopang dunia ini. Allah terus menjaga setiap orang di dunia ini. Allah terus memelihara gerejanya, sehingga gereja tetap ada di tengah-tengah situasi ini. Setelah kita tidak tahu juga apa yang akan terjadi tahun 2021. Apakah vaksin jadi diciptakan, berhasil, efektif? Apakah pandemi ini akan berlangsung masih, atau akan selesai secara alamiah? Atau apakah pandemi ini akan berlanjut dengan tingkat yang lebih parah karena ada mutasi virusnya? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tetapi yang pasti, saudara, tahun berganti tahun, dunia ini pasti terus menghadirkan gejolak-gejolak yang baru, gejolak-gejolak yang lain. Kalau bukan virus, sesuatu yang lain. Kalau bukan masalah politik, ya sesuatu yang lain. Kalau bukan masalah-masalah A, ya masalah-masalah B. Termasuk tahun apapun selalu ada gejolak-gejolak itu di dalam kehidupan kita. Itu bukan sesuatu yang aneh, itu bukan sesuatu yang keliru, karena memang dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Karena kuasa dosa bekerja di dalam dunia ini. Maka pergumulan, kesusahan, penderitaan terjadi di dunia ini bukan satu hal yang aneh. Tetapi saudara, sekalipun di dalam dunia ini kuasa dosa bekerja, tetapi kesetiaan Allah tetap tidak tergoyahkan. Allah setia menjaga umatnya. Allah setia menyertai umatnya. Allah setia menggenapi janjinya. Hingga satu waktu nanti Dia akan datang kembali, merestorasi dunia ini. Ada langit yang baru dan bumi yang baru. Ada Yerusalem yang baru turun ke atas dunia ini.
dan Allah akan bertahta di sana. Dan semua orang percaya akan hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Saudara, itu yang Allah janjikan. Jikalau dia setia, dia akan menggenapinya. Dan oleh karena Allah setia akan menggenapi janji itu, kita bisa punya satu keteguhan. Sekalipun tahun depan ada pergumulan, sekalipun tahun depan ada gejolak-gejolak, tetapi gejolak-gejolak itu tidak akan mematikan harapan kita. Gejolak itu tidak akan membuat kita mundur dari iman kita kepada Tuhan. Karena iman kita bukan dilandasi oleh peristiwa hidup kita. Iman kita dilandasi oleh kesetiaan Allah. Karena Allah setia, kita bisa beriman. Karena Allah setia, Simeon bisa setia. Karena Allah setia, kita bisa terus mengikut Allah apapun situasi kehidupan kita. Maka biarlah di dalam hari-hari terakhir di tahun 2020 ini, kita terus merenungkan akan kesetiaan Allah sepanjang 2020 ini. Bersamaan dengan itu, sebagaimana kita makin melihat kesetiaan Allah sepanjang tahun ini, kita boleh makin disiapkan untuk memasuki tahun yang baru. Dengan satu keyakinan bahwa Dia Allah yang setia akan terus menyertai kita apapun yang terjadi di depan nanti. Kita terus bisa hidup di dalam kebenaran dan kesalehan yang teguh karena Dia setia. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.